Al-Halim. La ilaha illallahu Rabbus samawati wal ardi Rabbul arsyil azim. Pendek ya Bu ya. Jadi didikirkan ketika sulit, sumpah misalnya gitu ya Bu ya. Sulit, sempit, sumpah, ini yang dibaca. La ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallahu Rabbus samawati wal ardi Rabbul arsyil azim. Coba dibaca Bu. La ilaha illallah al-halim. La illallahu Rabbus samawati wal ardi Rabbul arsyil azim. Diwiridkan. Ibu nggak pernah ya? Ya namanya dunia ya. Namanya dunia. Selesai ini datang yang baru. Yang baru kadang belum selesai, datang yang lainnya ya Bu ya. Ya dunia. Kita berzikir dengan belum. Kalau belum diwiridkan, ini sulit ketika sumpah. Sudah jelas referensi yang menunjukkan Allah punya nama Al-Halim. Sebelum kita memahami apa maksud Al-Halim sebagai nama Allah, kita akan melihat sisi bahasa terlebih dahulu. Halaman 33. Al-Halim secara bahasa ia berasal dari masdar hilmun. Ibu tahu masdar ya Bu ya? Misalnya penulis, tulislah, penulisan masdarnya apa? Tulis gitu ya Bu ya. Menyapu, penyapu, sapulah, masdarnya sapu gitu ya Bu ya. Jadi kata dar. Nah, Al-Halim ada dua kata dasar, ada dua masdar. Masdar yang pertama adalah hilmun dengan huruf H di kasroh, artinya cerdik atau kebalikannya bodoh. Jamaknya adalah ahlam dan hulum. Makanya kan di dalam hadis disebutkan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ini kata Nabi, seyogianya yang di belakang saya ketika sholat, Nabi sebagai imam, seyogianya di belakang saya ulul ahlami wan nuha, para pemilik kepintaran. Maksudnya kepintaran di dalam hal sunnah. Ahlam itu jamak dari hilmun, artinya cerdik, cerdas, kebalikannya bodoh. Juga Al-Halim berasal dari masdar hulmun. Hulmun atau hulum dengan H di dhammah. Kalau yang pertama H-nya apa? Kasroh. Hilmun artinya cerdik, cerdas, kebalikannya bodoh. Yang kedua masdar hulmun atau hulumun. Apa Bu? Mimpi. Jamaknya adalah ihlam. Misalnya balagha lahu al-hulum. Apa artinya Bu? Balagha lahu al-hulum, dia sudah sampai mimpi. Maksudnya Bu, dia sudah sampai mimpi. Dalam pelajaran fikih, balagha lahu al-hulum, dia sudah sampai mimpi. Maksudnya dia sudah baligh ya. Dia sudah baligh. Baik Ibu. Jadi Al-Halim dari dua masdar ini, hilmun dan hulmun atau hulumun. Ar-Raghib mengatakan, ini ahli bahasa ya, Ar-Raghib
ahli bahasa, lengkapnya Ar-Raghib Al-Asfahani, ahli bahasa, mengatakan hilm artinya mengekang jiwa dari gejolaknya murka. Berarti masdar yang pertama ibu lihat masdar yang pertama hilmun, dengan dikasroh apanya, ha ya. Dengan dikasroh haknya artinya cerdik atau cerdas, atau kebalikannya bodoh, bermakna juga mengekang jiwa dari gejolaknya murka. Kalau ada orang sebenarnya emosi banget, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya, namanya orang hilmun, orang padanya hilmun, pelakunya disebut halim. Ibu bilang ke teman ibu, tahu persis teman ini lagi murka, lagi jengkel, lagi murka, lagi jengkel, tapi dia bisa mengendalikan diri sehingga tidak melampiaskan emosinya, kejengkelannya. Maka ibu katakan kepada teman ini, Masya Allah, ibu ini halim. Jadi kalau pelakunya disebut halim, kalau perbuatannya disebut hilmun. Ibu ini hilmun. Nah, kalau subjeknya halim. Seperti writer gitu. Seperti apalagi misalnya teacher. Nah, jadi halim itu pelakunya. Insyaallah sudah jelas secara bahasa. Sekarang yang berikutnya kita akan mencoba memahami nama Al-Halim. Al-Halim sebagai nama Allah, maksudnya apa? Al-Halim sebagai nama Allah maksudnya apa? Ibnu Jarir berkata, Al-Halim artinya Allah zat pemilik ketenangan, tidak tergesa-gesa untuk mengadab hamba-hambanya atas dosa-dosa mereka. Jadi Allah pemilik ketenangan. Hambanya berbuat dosa, tidak langsung adab. Hambanya berbuat dosa, lantas murkanya menjadikan langsung mengadab, tidak. Maka kata Ibnu Jarir, Al-Halim artinya zat pemilik ketenangan, tidak terburu-buru untuk mengadab hamba yang berbuat dosa. Masih Ibnu Jarir ya. Masih Ibnu Jarir, dia juga mengatakan Al-Halim maksudnya tidak tergesa untuk mengadab hambanya yang berbuat kesyirikan dan kekufuran. Bukan sekedar dosa secara umum, tetapi dosa lebih tinggi. Dosa apa? Syirik dan kufur ya. Bukan saja dosa secara umum, tapi dosa yang sangat tinggi dan tertinggi, syirik dan kufur. Allah tetap halim, tidak terburu-buru mengadab mereka. Sehingga kalau lihat kenyataan, orang kafir di mana-mana ada orang kafir, tetapi mereka dijumpainya hidup dengan segala kenyamanan, tidak ada suatu azab, karena memang Allah halim. Allah halim. Nah, ini penjelasan Ibnu Jarir. Sekarang Al-Khuttabi berkata, Al-Halim maksudnya dia pemilik
kelapangan dan kelembutan, zat yang tidak terpengaruh oleh emosi, tidak terpengaruh oleh kejahilan orang jahil, tidak terpengaruh oleh maksiat orang yang berbuat maksiat. Jadi zat yang memiliki kelapangan dan kelembutan, apapun yang ada tidak akan pernah mempengaruhinya. Ibu yang sangat tenang tadi, yang bisa mengendalikan emosinya, yang bisa mengendalikan amarahnya, ibu kepada kawan ini, ibu Masya Allah halim. Tetapi teman yang halim ini bisa saja terpengaruh oleh ucapan-ucapan yang menyulut sekitarnya, sehingga awalnya sudah tenang kemudian jadi meledak-ledak. Bisa. Tetapi Allah Al-Halim tidak kena pengaruh apapun, tidak kena pengaruh apapun. Maka Al-Khuttabi mengatakan Al-Halim maksudnya Allah itu zat pemilik kelapangan dan kelembutan. Yang di dalam kotak, Ibu, kita lihat yang di dalam kotak, tidak disebut Al-Halim bagi yang bersikap lapang dan lembut karena keberadaannya yang lemah. Disebut Al-Halim itu bagi yang bersikap lapang dan lembut padahal keberadaan dirinya sangat kuat. Jadi gini loh Bu, seorang bos dan seorang karyawan, yang namanya bos memiliki kekuatan-kekuatan karena perangkat yang ada menjadikan dirinya kuat. Sesuatu hal atau beberapa hal menjadikannya dia jengkel, emosi, murka, tapi dia tetap tenang, bisa mengendalikan diri, itu namanya Al-Halim. Tapi namanya karyawan, di mana dia tidak memiliki kekuatan, ya, kemudian dia ya sudah sabar saja, ya memang nggak punya kekuatan, tidak bisa disebut Al-Halim. Nah ini penting sekali. Jadi Al-Halim itu orang yang bisa mengendalikan diri padahal sesungguhnya dirinya bisa berbuat apa saja. Nah, itu Al-Halim. Tapi kalau namanya orang dijajah, ini lebih parah lagi gitu ya. Orang dijajah, orang tertindas, kemudian gak bisa ngapa-ngapain, ya bisa pasrah. Apa disebut Al-Halim? Tidak, itu namanya orang lemah. Bedakan ya. Jadi dibedakan. Jadi Al-Halim itu untuk orang yang sesungguhnya kuat, tapi bisa mengendalikan diri, ya. Tapi bisa mengendalikan diri. Misalnya ada seorang budak, dia ya sudahlah apa kata majikan, mau gimana lagi ya wis, begini keadaannya. Apa disebut Al-Halim? Tidak. Ini penting. Makanya kita kasih kotak biar kita paham pengertian Al-Halim. Dan Allah kekuatannya seperti apa? Allah kekuatannya tak terbatas. Allah kepemilikannya tak terbatas. Allah kerajaannya tak terbatas. Soalnya dia itu Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Dialah zat yang menciptakan, maka dia pula zat yang memilikinya. Yang menciptakan dan yang memilikinya, maka dia zat yang berbuat bebas sekehendaknya. Tapi dia tidak terburu-buru, tidak terpengaruh dengan hal-hal apapun, sehingga orang berbuat dosa, bahkan berbuat kekufuran, kesyirikan, masih dibiarkan saja. Berarti Allah itu Al-Halim. Padahal kalau berbuat apapun ya siapa yang bisa menghalang-halangi?
dia bisa berbuat sekehendaknya. Baik Ibu, sekarang Syekh As-Sa'di, kita lihat di bawahnya apa ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh As-Sa'di mengatakan Allah alim, dialah zat yang mencurahkan segala nikmat baik yang zahir ataupun batin kepada makhluknya, padahal mereka terus menerus dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Allah terus memberikan kenikmatan yang lahir dan yang batin, gak kurang-kurangnya dan gak ada hitungan. Terus melimpahkan karunia, anugerah, kenikmatan kepada hamba-hambanya, padahal hamba-hambanya itu terus menerus berbuat maksiat. Ini kata Syekh As-Sa'di, inilah yang dimaksud Allah Al-Alim. Dia Al-Halim bersifat, dia Al-Halim bersikap lapang, lembut dan membiarkan mereka agar menyadari lalu mentaubati dosa-dosanya. Ini sesuatu yang baru dari Syekh As-Sa'di yang melengkapi Syekh Al-Khuttabi dan Ibnu Jarir. Jadi sesuatu yang merupakan tambahan ya, sesuatu yang merupakan tambahan karena kan kurang lebih mirip-mirip penjelasan Ibnu Jarir dengan penjelasan Al-Khuttabi dengan penjelasan As-Sa'di mirip-mirip maknanya. Tapi sesuatu yang merupakan tambahan poin ada pada As-Sa'di dengan mengatakan Allah membiarkannya itu tidak segera mengadabnya agar mereka menyadarinya lalu bertaubat. Ini poin tambahannya. Ini poin tambahannya. Berarti kita salah, kita banyak berbuat keliru. Sehari 24 jam kita dikasih oleh Allah. Apakah kita semaksimal mungkin menghambakan diri sepenuhnya? Banyak kurang-kurangnya, bahkan ada maksiatnya, tapi Allah tidak mengadab kita. Ini agar kita sadar, kemudian menfollow apinya dengan taubat. Jadi itu maksudnya. Berarti kalau kita yang diberi kesempatan agar sadar lalu taubat tapi kita tidak memanfaatkannya, berarti kita keterlaluan. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kelewat kita jumpai hadis yang maknanya Allah tidak memberi uzur kepada orang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Wong 40 tahun loh, itu usia yang prima, secara kejiwaan sudah stabil, sudah seharusnya istiqomah. Tetapi dipanjangkan hingga 60 tahun tidak juga mengalami perbaikan, tidak melakukan perubahan. Allah tidak memberi uzur, artinya orang semacam ini kebangetan. Kita kebangetan apa enggak? Semoga tidak ya, semoga tidak. Kita adalah orang-orang yang tambah usia semakin tambah takut menghadapi mati ya Bu ya. Insya Allah demikian dan semoga demikian. Jadi tambah umur tambah sering ingat mati, apalagi lihat usia-usia yang sebayanya, iya sudah meninggal, si fulan sudah meninggal, itu sebaya saya gitu ya Bu ya. Jangan-jangan saya kapan ini Bu ya. Sehingga kita pun siap-siap terus. Insya Allah kita demikian. Bukan
tambah usia tidak ada perbaikan, bukan. Kemudian sekarang Ibnul Qayyim mengatakan, wa huwal halim fala yu'ajilu 'abdahu bi'uqubatin liyatuba min isyani. Dan dialah al-halim, tidak menyegerakan hambanya dengan azab agar bertaubat dari maksiat. Jadi ucapannya Ibnu Qayyim sama dengan Syekh As-Sa'di. Allah Al-Halim membiarkan hambanya padahal terus-menerus berbuat maksiat agar mereka sadar lalu mentaubatinya. Makanya kan kalau sumpek, kalau sempit, yang kita sebut-sebut Allah Al-Halim, karena bisa jadi yang menjadikan kita sumpek, sempit karena dosa-dosa kita, dan Allah tegur. Makanya kita panggil Allah Al-Halim. Engkau Al-Halim, la ilaha illallahul azim Al-Halim, la ilaha illallahu Rabbus samawati wal Rabbul arsyil azim. Jadi kita sebut Al-Halim, ya Allah, ini sumpah sempit, sulit, bisa jadi karena Engkau menegur kami yang kami berbuat dosa. Alhamdulillah masih tegur kami, tidak sampai Engkau azab kami. Jadi maknanya itu, Ibu. Kenapa ketika sumpek, sempit, sulit, kita panggil Allah dengan nama Al-Halim. Makanya diapalin ya Bu ya. La ilaha illallahul azim Al-Halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil azim. Baik. Sekarang Al-Asbahani. Al-Asbahani mengatakan dia sabar terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Jika dia menghendaki untuk mengadab seseorang seketika itu, maka dia tinggal melakukannya saja. Tetapi dia sabar darinya dan menundanya hingga suatu waktu. Meskipun manusia juga memiliki sifat sabar, tetapi kedua masih berbeda. Ketika manusia masih bocah, tidak ada padanya sifat sabar. Ketika besar, baru ada pada dirinya. Dan sifat sabar ini bisa berubah sesuai kondisi yang melingkupinya. Misal, ketika sehat dan sakit, ketika emosi dan tidak emosi, dan suatu kejadian-kejadian yang bisa mengubahnya. Sabarnya manusia hilang bersama kematiannya, sementara sabarnya Allah terus ada dan tidak pernah hilang. Manusia bisa sabar dari suatu hal tapi tidak dari hal lainnya, dan manusia mau tak mau harus bersabar dari suatu perkara yang dirinya tidak mampu, sementara Allah bersabar dengan kemahakuasaannya. Ini penjelasan Al-Asbahani. Allah Halim, sabar atas perbuatan hamba yang maksiat terus menerus, tidak segera mengadabnya. Ketika ditanya manusia juga sabar, berarti sama dong sifatnya manusia dengan Allah, sama-sama sabar. Ada bedanya. Sabarnya Allah nggak sama dengan sabarnya manusia. Sabarnya manusia sangat melekat atau sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang melingkupinya. Ketika sakit dan sehat, beda kadar kesabarannya. Ketika miskin dan kaya juga berbeda. Ketika masih kecil dan ketika sudah dewasa juga beda. Bisa saja ketika masih kecil
Tidak ada istilah sabar bagi anak yang masih kecil. Istilah sabar disematkan ketika sudah tua. Bisa saja begitu. Kemudian orang dalam hal tertentu dipaksa harus sabar karena nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dipaksa harus sabar. Tapi Allah sabar karena kemahakuasaannya, sabar karena sabar padahal dirinya maha kuat. Berbeda. Jadi sama-sama sabar tetapi hakikatnya berbeda. Ya sama saja Allah berilmu, manusia juga berilmu, tetapi nggak mungkin ilmunya Allah sama dengan ilmunya manusia. Nah, sekarang Al-Ghazali, jadi banyak yang kita nukil tentang penjelasan alim, banyak yang kita nukil dari yang pertama Ibnu Jarir, Al-Khuttabi, As-Sa'di, Ibnu Qayyim, Al-Asbahani, sekarang Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala seorang sufi yang sekaligus dikenal orang filsuf, tetapi akhir hayatnya mentaubati perkara-perkara sebelumnya. Beliau banyak mengkaji hadis-hadis Bukhari. Al-Ghazali, nama kitabnya yang paling terkenal apa Al-Ghazali? Ihya'u Ulumuddin. Ini kitab yang paling terkenal sampai ada pesantren namanya Ihya'u Ulumuddin. Tapi gak boleh kita bilang Ihya'u Ulumuddin, gak boleh kasroh, harus domah. Kalau kasroh berarti kan di bawah, harus domah. Ihya'u Ulumuddin. Padahal secara sorof, secara nahwu Ihya'u Ulumuddin, secara nahwu kan mudhof ilaih. Tapi karena menjadi kasroh nggak boleh. Kita harus menjunjung tinggi kitab ini. Jadi dibaca Ihya'u Ulumuddin, harus melanggar kaidah bahasa. Karena saking hulunya kepada kitab ini. Kitabnya bagus bicara tentang akhlak, tetapi banyak hal-hal yang sifatnya khurafat, banyak hal-hal yang sifatnya berlebih-lebihan, hadis-hadisnya dhaif, palsu, karena memang beliau bukan dari hadis. Tetapi kebaikan-kebaikannya semoga Allah menerimanya, dan kesalahannya semoga Allah mengampuninya. Kalau bicara masalah akhlak bagus sekali, bicara tazkiyatun nufus bagus sekali. Sampai kitabnya beliau Tazkiyatun Nufus kita kaji di Masjid As-Siddiq daerah Sepanjang. Nah, Al-Ghazali dia melihat kemaksiatan. Al-Ghazali mengatakan Allah melihat kemaksiatan dan berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, tetapi murkanya tidak lantas membinasakan mereka. Dia tidak segera mengadab bersamaan dengan kemahakuasaannya. Maknanya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Hamba-hambanya terus berbuat maksiat, terus berbuat penyimpangan, tetapi murkanya Allah terhadap hamba-hambanya yang berbuat maksiat, yang menyimpang, tidak lantas menjadikannya segera mengadab. Bersamaan dengan kemahakuasaannya, bersamaan dengan kemahakuatnya, tidak lantas terburu-buru mengadab hambanya. Allah Al-Halim. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini pernyataan Allah langsung, statement Allah langsung.
menginformasikan kepada kita, kalau Allah menghukum manusia karena kesalahannya, niscaya dari awal alam semesta ini sudah dilenyapkan, tidak dibiarkan, karena makhluk-makhluk manusia pada berbuat maksiat. Kalau Allah menghukum dengan setiap dosa, setiap kesalahan, ya nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan sampai binatang melata pun sudah Allah binasakan semuanya. Jadi manusia berbuat dosa, kesalahan, kemaksiatan sampai kekufuran dan kesyirikan, Allah biarkan. Padahal Allah Maha Kuasa berbuat apapun yang dikehendakinya. Jadi makna ayat ini adalah Allah itu Al-Halim. Allah itu Al-Halim. Ibu banyak menunjukkan ilmu kepada putra-putri ibu, banyak ibu, banyak, dari kecil gede terus dirawat sampai menikah, bahkan setelah menikah pun ibu masih menunjukkan hilm ibu ya, karena misalnya mohon maaf ibu masih nyebelin dan yang lainnya, tidak menunjukkan perilaku yang bijak dan yang ibu mangkal, tapi ya namanya anak sendiri lagi suka-suka begitu ya bu. Berarti ibu Al-Halim. Tetapi suatu ketika ada suatu faktor yang mempengaruhi ibu, hilmnya hilang sehingga ibu meledak-ledak gitu ya bu. Ya itu manusia, hilmnya tidak sama hilmnya Allah. Nah, sekarang halaman 37. Jadi begini bu, kira-kira setelah kita memahami Allah Al-Halim, maknanya secara gampang Allah Maha apa ibu? Satu kata saja, sabar ya bu ya. Iya, satu kata saja. Jadi Al-Halim dalam bahasa Indonesia Allah Maha Sabar ya bu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah As-Sabur itu benar nama Allah? Apa artinya As-Sabur? Sabar ya bu ya. Sabur artinya sabar. Apakah benar Sabur nama Allah? Halaman 37. Halaman 37. Tidak disebutkan di dalam nas baik Al-Quran maupun hadis penamaan Allah untuk dirinya dengan As-Sabur. Allah tidak punya nama As-Sabur. Jadi ia bukanlah nama Allah karena tidak ada lafaz eksplisit yang menunjukkan sebagai nama Allah. Setiap nama yang dinyatakan oleh para ulama sebagai nama Allah itu eksplisit, gamblang, jelas, bukan secara makna, tapi secara lafzon. Allah Alim, ada lafadznya? Ada, bukan secara makna. Misalnya Allah Al-Alim, Maha berilmu, ada lafadznya? Ada, maka kita kata Allah Al-Alim, bukan secara makna. Penyebutan secara eksplisit, secara gamblang bahwasanya Allah punya nama As-Sabur tidak ada. Oleh karena itu kita tidak menyatakan As-Sabur sebagai nama Allah. Sabar kan? Iya sabar. Cuma secara eksplisit disebut As-Sabur sebagai nama Allah tidak ada nasnya. Jelas ibu? Jelas. Tetapi makna dari lafaz ini disebutkan dalam sebuah riwayat. Kalau secara makna iya, secara makna iya, secara lafaz enggak. Ya.
Secara makna iya, secara lafaz enggak. Maka as-sabur tidak akan sebagai nama Allah. Kita baca Ibu. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahad asbaru ala adan yasma'uhu min Allah jalla innahu yushraqu bi wa yuj'alu lahu alwalad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada yang lebih sabar dari Allah? Enggak ada yang lebih sabar dari Allah. Allah dikatakan punya anak, Allah dipersembahkan sesuatu, tapi Allah tetap memaafkan dan Allah memberi rezeki kepada mereka yang berbuat demikian. Enggak ada yang lebih sabar, enggak ada yang lebih sabar dari Allah. Jadi Allah memiliki sifat sabar, tapi untuk dikatakan berarti Allah punya nama As-Sabur? Enggak. Karena untuk dikatakan sebagai nama, nasnya harus eksplisit, harus jelas secara lafzon, secara lafaz, tidak secara makna saja. Clear Ibu? Baik, berikut ini kita nukilkan siapa-siapa ulama yang menyatakan As-Sabur adalah nama Allah. Meskipun kita tidak mengambilnya atau tidak sependapat dengannya, tapi tetap kita nukilkan. Berikut ini di antara ulama yang menyatakan As-Sabur sebagai nama Allah: Al-Khuttabi yang tadi kita baca penjelasannya, Ibnu Mandah, Al-Khulaimi, Al-Baihaqi, Ibnu Arabi, Al-Qurtubi, Ibnu Qayyim, termasuk Ibnu Qayyim mengatakan Allah punya nama As-Sabur dan lainnya, ya. Dan lainnya ini diambil dari Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Asmaul Husna yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hanifah At-Tamimi. Ya, ada memang sebagian ulama yang mengatakan As-Sabur adalah nama Allah, tetapi kecenderungan kita tidak. Kalau Allah bersifat maha sabar, iya, tapi untuk disebut nama As-Sabur tidak, tetapi disebut dengan nama Al-Halim. Clear Ibu? Clear. Siap tadabbur? Siap tadabbur? Siap. Kenapa mesti tadabbur Ibu? Kenapa tadabbur? Karena yang diperintahkan bukan sekedar mengenali nama-nama Allah dan paham maksudnya, bukan sekedar itu, tetapi yang dikehendaki adalah paham, mengenali namanya, paham maksudnya, dan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Maka mesti tadabbur. Ngaji begini harus sabar ya Bu. Soalnya ngaji jeroan Ibu. Ngaji jeroan. Dengan memahami nama Allah ini akan semakin meningkatkan perasaan malu kita kepada Allah. Kenapa Ibu? Kenapa dengan memahami nama Allah ini kita semakin malu kepada Allah? Kenapa? Ya jelas Ibu, Allah terus kasih rezeki, karunia, hajat, kebutuhan kita gak kurang-kurangnya. Udara gak dicabut, tetap Allah anugerahkan udara yang kita butuhkan. Sinar matahari kita butuh apa enggak? Butuh. Kalau gak ada sinar matahari gak bisa ada kehidupan. Allah terus kirim sinar matahari, Allah terus jadikan tanah subur sehingga kita bisa makan terus dengan semestinya. Dan yang lainnya Allah terus melimpahkan anugerah rezekinya. Tapi kok kita nggak meningkat ubudiyahnya, gitu ya Bu ya. Tapi kok kita nggak meningkat ubudiyahnya, atau meningkatnya ya sedikit-sedikit saja. Malu apa enggak Bu? Malu. Jadi ini tadabbur yang pertama. Sudah seharusnya kita semakin malu kepada Allah. Tadabbur yang pertama, semakin malu kepada Allah. Ibu pernah mendapati suatu fenomena, atau ibu mungkin merasakan sendiri, ada orang tua baik kepada anaknya,
saja apa saja dipenuhi, nggak ada yang tidak dipenuhi. Karena memang orang tuanya berada. Kemudian anaknya merasa malu, digituin terus, sampai sudah nikah juga digituin terus, merasa malu. Nah, ya wajar orang seperti itu berbuatnya, anaknya tidak menunjukkan bakti yang maksimal, kan malu ya Bu ya. Demikian kita, Allah berbuat sedemikian luar biasanya kepada kita, tapi kita berbuat maksiat, kita kurang-kurang di dalam penghambaan, sudah seharusnya kita meningkatkan rasa malu. Tadabbur yang kedua, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala ada sami'ahu minallah innahum la yad'una wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Rawahu Bukhari Muslim. Tidak ada sesuatu atau sesuatu pun yang lebih sabar melebihi Allah. Sesungguhnya mereka mereka menyeru Allah memiliki anak, lalu dia berlapang terhadap mereka dan memberi rizki. Jadi tadabbur yang kedua, intinya apa? Allah tidak ada yang mengalahkan sabarannya. Manusia sabar, Allah sabar, tapi sabarnya Allah tidak bisa disamakan dengan sabarnya manusia. Tidak bisa. Yang ketiga, jika Allah tidak bersabar, menyegerakan adab untuk ditimpakan kepada para pemaksiat, niscaya tidak tersisa seorang pun di muka bumi. Tadi sudah kita bahas saja. Jika Allah tidak bersabar lalu menyegerakan adab untuk ditimpakan kepada setiap pelaku dosa, nggak ada manusia hidup. Sebenarnya sudah Allah adab. Apalagi orang kafir, orang musyrik, orang muslim pun tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Allah azab sehingga tidak tersisa bumi. Nah, ayatnya An-Nahl 61 sudah kita baca, tambahannya Al-Kahfi 58. Kita baca Al-Kahfi 58-nya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Ya, ini statement dari Allah, tidak akan menyegerakan azab, tetapi ada waktunya nanti. Kalau An-Nahl 61, kalau Allah menyegerakan azab, tidak ada manusia satu orang pun di muka bumi di azab. Ibnu Jarir mengatakan, jika Allah mengadab pelaku maksiat dari kalangan Bani Adam karena kegiatan mereka, niscaya tidak bisa apapun di muka bumi, termasuk binatang melata di muka bumi, tetapi dia dengan sifat sabarnya menunda azab bagi para pelaku kedzaliman. Ibnu Jarir menjelaskan yang sifatnya penegasan atas statement Allah pada ayat An-Nahl ayat 61. Sekarang tadabbur yang keempat, berhati-hati dari murka Allah. Kalau ini serem Ibu. Kalau ini serem. Berhati-hati dari murka Allah. Karena Allah Al-Halim, zat yang kesabarannya berasal dari maha kuatnya dan maha kuasanya. Allah Al-Halim tidaklah murka kecuali kepada orang yang tidak berhak mendapatkan kelembutan dan kesabarannya setelah mereka diberi tangguh untuk berobat, tetapi tidak memanfaatkan masa tangguhannya itu. Nah, ini memang begini Bu ya, kita tahu Allah Al-Halim, kita tahu Allah Al-Halim, tetapi yang harus kita renungkan, Allah Al-Halim, sabarnya itu berasal dari maha apa?
maha kuatnya, maha kuasanya, maha hebatnya. Ketika Allah menangguhkan suatu adab dengan tujuan agar dia menyadari lantas bertaubat, tapi dia yang diberi tangguh itu, diberi tenggat waktu itu tidak menggunakannya dengan baik, maka tidak ada mustahil Allah kemudian timpakan azab. Maka poin ini, hati-hati terhadap murka Allah. Misalnya dalam surat Yasin, walau nasya'u wamasna ala a'yudihim fastabaqu sirata fa'anna yubsirun. Kalau Allah menghendaki, kami langsung gunakan matanya seketika itu pula sehingga dia tidak bisa melihat lagi. Kalau Allah menghendaki, dia sudah diperingatkan dengan diberikan tenggat waktu, ditangguhkan adabnya. Tapi kemudian penangguhan ini tidak menjadikan sadar, maka Allah pun adab. Mustahil apa enggak mustahil? Mustahil apa enggak mustahil? Enggak mustahil. Jadi kita mesti takut kepada azab Allah, meskipun Allah itu Al-Halim. Jadi memahami Allah Al-Halim tidak lantas kemudian kita menggampangkan, Allah kan Al-Halim gitu, Bu. Di dalam Al-Quran Az-Zukhruf 55, falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Apa kurangnya anugerah Allah untuk pengikutnya Fir'aun? Berbuat durhaka, berbuat penyimpangan, berbuat kedzaliman, Allah biarkan saja. Mereka dalam kenyamanan hidup. Apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya Allah penuhin. Tapi suatu ketika Allah tegur dengan dikirimkannya kodok, di mana-mana kodok. Repot apa gak di mana-mana kodok? Repot. Di kasur kodok, di piring kodok, di celana kodok, di saku kodok. Akhirnya meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkannya. Nabi Musa berdoa, kodok dihilangkan. Tapi tidak menjadikannya mereka sadar Allah tetap belum mengadab. Dikasih tenggat waktu lagi, tapi tidak sadar, tetap berbuat durhaka. Akhirnya Allah kirimkan belalang. Di mana-mana belalang, ya sama seperti itu, gak berbeda. Suatu ketika Allah kirim darah, di mana-mana darah. Ya gak menjadikan mereka sadar. Ditegur tapi gak menjadikan mereka sadar. Kemudian Allah kirimkan kutu, ya sama saja. Allah kirimkan angin topan, yang sama saja. Jadi penangguhan adab yang sesungguhnya harus menjadikan mereka sadar lalu mentobati tidak dimanfaatkan oleh mereka. Maka apa kata Allah? Falamma asafuna. Apa artinya, Bu? Falamma asafuna intaqamna minhum. Apa artinya, Bu? Ketika mereka membuat kami murka, maka kami hukum mereka, kami tenggelamkan mereka di laut. Nah, maka tadabbur kita hati-hati terhadap murka Allah. Memang Allah Al-Halim, betul, Allah Al-Halim. Tapi Al-Halimnya Allah itu berasal dari maha kuatnya, maha kuasanya. Jadi ketika kita tidak diadab, berarti Allah memberikan tenggat waktu untuk kita cukup menyadari dan bertaubat. Manfaatkan sebaik-baiknya, gitu Ibu. Kemudian kita baca Al-Imran 11. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bihim wallahu syadidul 'iqab. Orang yang diadab setelah Fir'aun. Jadi
setelah Fir'aun, tetapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Ya Allah adab mereka seperti pengikutnya Fir'aun. Al-Furqan 37:40. Wa qauma Nuhin lamma kadzdzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرون نشورا. Masya Allah Ibu. Jadi di sini kita mempelajari Al-Halim. Al-Halim. Tetapi Allah juga menginformasikan kepada kita adanya kaum-kaum yang telah dibinasakan. Siapa saja? Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, As-Rosi, ya. Jadi Allah Al-Halim, ya Allah Al-Halim. Tapi juga Allah telah menimpakan azab kepada kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu. Itu menunjukkan mereka sudah keterlaluan, ya. Sudah keterlaluan karena sesungguhnya Allah Al-Halim. Ketika Allah timpakan azab, berarti mereka tidak memanfaatkan tenggat waktu yang Allah berikan. Keterlaluan. Nah, kemudian untuk kaum Quraisy, kaumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini Allah mengingatkan, bukankah mereka telah melihat atau melewati negeri Sadum, negeri yang dicungkir balikan, bagian atasnya menjadi bawah, bagian bawahnya menjadi atas, yaitu negerinya kaum Nabi Lut. Orang-orang Mekah kan telah melihatnya dan melewati daerah tersebut. Kok nggak bisa dijadikannya pelajaran? Tetap saja mengingkari adanya hari kiamat. Jadi di sini temanya hati-hati terhadap murka Allah. Memang Allah Al-Halim, tapi ketika tenggat waktu penangguhan yang diberikan tidak dimanfaatkan, bisa saja Allah timpakan adab seperti kaumnya Nabi Nuh, Ad, Tsamud, Ashabur Rass dan yang lainnya. Hati-hati kalian wahai penduduk Mekah, termasuk kita semua, bukan penduduk Mekah saja. Hati-hati kita yang berada di Surabaya, kan gitu. Bisa jadi terhadap orang-orang kafir Allah menunda adab untuk mereka. Allah tidak mengadab mereka ketika di dunia untuk suatu hikmah, tetapi jangan berharap adanya kelembutan dan kelapangan nanti di akhirat. Sementara untuk orang mukmin yang berdosa, Allah dengan kehendaknya bersikap lapang dan lemah lembut. Jadi begini Bu, jangan sampai kemudian kita menyamakannya, jangan sampai kita memandangnya sama. Oh, muslim sama kafir di dunia sama-sama ditangguhkan, enak kafir kalau begitu. Oh jangan, nanti akhiratnya sangat jauh berbeda, gitu yang maksud. Sangat jauh berbeda. Nah, yang keenam, di antara pengaruh yang bisa kita lihat dan kita saksikan dari nama Allah Al-Halim adalah tidak disegerakannya kaum mukminin meraih kemenangan dengan menimpakan kekalahan pada orang kafir dalam peperangan. Sebagaimana juga Allah tidak menyegerakan adab bagi orang kafir yang meminta disegerakan adab. Ini yang bisa kita saksikan Ibu. Ini yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan dengan jelas bahwasanya Allah Al-Halim di dalam peperangan Muslim lawan kafir, yang menghambakan diri, yang tunduk patuh kepada Allah siapa? Muslim. Tapi kenapa tidak Allah berikan kemenangan langsung? Tidak Allah berikan kemenangan langsung, tetapi mereka dibiarkan bersusah
payah sedemikian rupa menghadapi orang kafir untuk mengalahkan mereka. Dan orang kafirnya tidak langsung Allah kalahkan, padahal mereka musuh-musuh Allah. Ini menunjukkan Allah Al-Halim. Allah Al-Halim. Ada nggak orang kafir yang meminta disegerakan azab? Ada nggak orang kafir yang minta disegerakan azab? Ada itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, jika ini datangnya benar darimu wahai Allah, maka datangkanlah hujan batu dari langit. Nah, kan begitu. Nantang. Allah menurunkan batu dari langit? Ya enggak. Makanya kan semakin menjadi-jadi kepada Nabi, mana batu ada dari langit? Enggak ada. Nah, semakin menjadi-jadi ngejeknya Nabi. Karena Allah Al-Halim. Kalau Allah timpakan adab ya langsung habis mereka. Sekarang Al-An'am 58 kita baca. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan, seandainya ada padaku apa itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu sudah selesai urusannya. Antara aku dan kamu sudah selesai urusannya. Ini Nabi disuruh mengatakan demikian. Kamu minta azab, seandainya ada pada diriku azab sebagaimana yang kalian minta, Allah kabulkan gitu, udah selesai urusan. Antara aku dan kamu nggak ada kayak gini-gini. Aku berdakwah sangat repot, kalian boleh luar biasa, gak ada gini-gini. Allah timpakan adab langsung. Ini menunjukkan Allah bersabar, tidak langsung timpakan adab. Ini diantara permintaan orang kafir agar ditimpakan adab, surat Shad ayat 16. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Lu nantang ini orang. Nanti pada hari kiamat kan ada adab. Sekarang aja. Oh, nantang. Dikiranya adab dunia sama dengan adab akhirat. Waliyadzubillah waliyadzubillah. Tapi pernah terjadi pada muslim apa enggak, Bu? Pernah, Ibu? Terjadi muslim seorang sahabat. Nabi nengok kondisinya kurus kayak anak burung yang hanya kulit sama tulang, lunglit, Ibu. Kulit sama apa? Tulang sama kulit. Balung sama kulit, ya, Bu. Lunglit. Kayak burung kecil lunglit. Kalau sudah baca itu kita cantumkan hadis itu di dalam buku Sepenggal Kisah Penjual Beras. Itu saya cantumkan hadisnya. Nabi bertanya, kan Nabi menengok, Nabi bertanya, apa kamu pernah berdoa kepada Allah sesuatu? Iya. Kamu berdoa apa? Saya berdoa begini, ya Rasulullah, ya Allah, azab yang akan kau timpakan aku di akhirat nanti, timpakan aku saja di dunia sekarang. Oh, maka Nabi kaget. Nabi bilang, Allahu Akbar. Jangan begitu. Minta itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi ajari itu. Dan ini doa sambut jagatnya kita kan, Bu. Jadi jangan bilang, ya Allah, azab yang akan kau timpakan aku di akhirat sekarang saja di dunia. Nanti biar di akhirat kami gak mendapatkannya. Lu dikiranya azab akhirat itu sama kayak azab dunia. Makanya sangat mengherankan tukang becak yang saja bicara. Saya cerita ya, Bu. Sampai di stasiun kita turun, untuk ke rumah kan mesti nyambung dengan becak. Biasa kita selalu begitu, selalu dengan becak dan selalu ngobrol. Nah, kali ini unik tukang becaknya.
Kita bilang, Pak, gimana, dari mana, dan seterusnya, biasa. Sampai mengatakan jangan tinggal sholat, Pak, ibadah jangan lupa, dunia mah apa ini mau ditinggal gitu. Apa kata tukang becak? Lah itu Mas, saya ini memanfaatkan sekarang daripada akhirat nanti nggak jelas, sekarang tak puas-puasin Mas. Lu, daripada akhirat nanti nggak jelas kondisi saya, nasib saya, dia tak puas-puasin. Jadi saya nggak puasa, nggak sholat, tak suka, tak puas-puasin. Nah ini orang dikiranya akhirat itu ringan kayak dunia. Akhirnya sampai rumah males, nggak tak tambahin upahnya. Biasanya tak tambahin kalau orang merespon dakwah itu ya, 10.000 biasanya dari stasiun ke rumah, 10.000, tak tambahin 12.000 atau 13.000. Tapi dia gitu, terus gak tak tambahin 10.000 aja sudah. Gitu. Aneh Ibu, ada orang punya pemikiran kayak gini nih, aneh. Baik Ibu, sekarang yang terakhir, sudah Ibu ya. Terakhir Ibu, nomor 7 mestinya Bu ya. Berupaya keras untuk berkarakter dengan karakter hilm, sabar dan mudah berlapang dada, sebagaimana telah dicontohkan oleh beberapa teladan di dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 7. Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Silakan. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai orang yang halim, Masya Allah, ngadepi bapaknya, ngadepi kaumnya, sabar sekali, halim. Dia seorang nabi, bisa nggak meminta kepada Allah agar ditimpakan azab untuk kaumnya? Bisa. Nah, tapi tidak demikian. Kemudian yang berikutnya As-Saffat 101. Fabasyirnahu bighulamin halim. Ismail. Nabi Ismail juga disebut halim. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi, kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi memuji perilaku halim, sabar dan mudah berlapang dada. Qala Rasulullah SAW lil Asaj Abdul Qais, inna fika khaslatain yuhibbahum Allah, al-hilm wal anah. Rawahu Muslim. Nah, salurkan donasi Anda. Nah, selesai Bu ya. Nah, alhamdulillah kita selesai membahas nama Allah Al-Halim. Alhamdulillah. Yang akan datang insya Allah ya Bu ya. Jilid 6 sudah dapat bukunya ya Bu? Belum, sudah dong. Belum, nanti bisa menghubungi panitia ya Bu. Di jilid 6 kita bahas nama Allah Ar-Rauf, Al-Wadud, Al-Mubin, Al-Wakil, dan Al-Kafil. Nanti insya Allah bitaufiq minallah azza wa jalla. Kemudian sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, partisipasi Ibu semuanya ya Bu ya. Mungkin Ibu ada yang tahu ada yang enggak gitu ya Bu ya. Renovasi pesantren mahasiswa dan Masjid Thaibah itu kan jalannya pelan-pelan ya Bu ya. Jalannya pelan-pelan sekali, ada uang dibayarkan, ada uang dibayarkan, ada uang dibayarkan. Kemarin baru bayar lagi 50 juta, alhamdulillah. Jadi masih utang 300 juta. Kata pengembangnya nggak apa-apa, ya pelan-pelan memang. Uang yang ada kita, uang-uang yang masuk donasi yang ada kita atur-atur. Masih ada utang, kita sekarang lagi bangun 3 lantai di Wonorejo Selatan, ya jalan aja. Yang penting kita banyak memohon kepada Allah. Kadang-kadang sumpah karena kebutuhannya banyak. Ya sekarang kita sudah diajari dzikir pada hari ini ya Bu. Apa? La ilaha illallah
Al-Azim Al-Halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi Rabbul arsyil karim. Gitu ya Bu ya. Nanti kalau ibu bacanya keras-keras, suami tahu ibu lebih suka Bu gitu Bu. Ibu bacanya keras-keras, suami dengar, wah ibu lagi sumpah ya Bu gitu. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.